Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, mari kita mengenal dan meneladani sosok agung dalam sejarah Islam, seorang ulama besar, ahli fikih dan hadis, yang dikenal dengan keluasan ilmunya dan ketajaman logikanya. Beliau adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Gaza, Palestina, pada tahun 150 Hijriah, tahun yang sama dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Sejak kecil, beliau sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan luar biasa. Ayahnya wafat saat Imam Syafi'i masih kecil, sehingga ibunya membesarkannya dengan penuh kasih dan perhatian. Pada usia 2 tahun, ia dibawa ke Makkah dan tumbuh di lingkungan ilmu. Pada usia 7 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran. Pada usia 10 tahun, beliau hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Luar biasa, bukan? Sejak kecil, Imam Syafi'i sudah dilatih hidup sederhana, cinta ilmu, dan terbiasa membaca dan menulis. Karena miskin, beliau bahkan belajar menulis di atas tulang dan daun. Karena tidak mampu membeli kertas, Imam Syafi'i belajar dari banyak ulama besar. Di Makkah, ia belajar fikih dari para murid Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau pergi ke Madinah untuk belajar langsung kepada Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Imam Malik begitu kagum dengan kecerdasan Imam Syafi'i hingga memperlakukannya seperti anak sendiri. Tak berhenti di situ, dan Imam Syafi'i melanjutkan perjalanannya ke Yaman, lalu ke Irak, hingga ke Mesir. Beliau berdiskusi, berdialog, dan memperluas wawasannya. Dari sinilah muncul kekuatan mazhabnya yang dikenal dengan mazhab Syafi'i. Gabungan antara kekuatan dalil nakli dan logika akli yang sangat rapi. Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang ingin mendalami fikih, maka belajarlah kepada ahli hadis, dan barang siapa yang ingin memahami hadis, maka pelajarilah fikih. Kata-kata ini mencerminkan bahwa beliau menggabungkan kekuatan dua ilmu, hadis dan fikih. Imam Syafi'i adalah peletak dasar ilmu usul fikih. Beliau menyusun prinsip-prinsip bagaimana menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Salah satu karya terkenalnya adalah Ar-Risalah, yang menjadi rujukan dalam metodologi usul fikih hingga saat ini. Mazhab Syafi'i menjadi mazhab yang paling luas pengikutnya, terutama di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, sebagian Mesir, dan Yaman. Keunggulan Imam Syafi'i adalah keseimbangan. Beliau tidak terlalu tekstual, tidak pula terlalu rasional. Beliau punya prinsip, jika hadis itu sahih, maka itulah mazhabku. Artinya, Imam Syafi'i sangat tunduk pada kebenaran, walau kadang itu menyelisihi pendapat awalnya. Imam Syafi'i bukan hanya cerdas, tapi juga sangat rendah hati dan lembut. Beliau dikenal tidak pernah memaki lawan debatnya. Bahkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya sendiri, beliau sangat menghormati. Salah satu kisah yang terkenal adalah saat Imam Syafi'i berdebat dengan seorang ulama lain, lalu berpisah dengan damai. Imam Syafi'i berkata, "Wahai saudaraku, walau engkau berbeda pendapat denganku, aku tetap berharap kita bersaudara di surga nanti." Subhanallah, betapa indah akhlak beliau. Seorang alim besar, tapi tidak pernah sombong. Justru beliau merangkul perbedaan dengan cinta dan kasih sayang. Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah, dalam usia sekitar 54 tahun. Meskipun wafat di usia muda, ilmunya terus hidup dan mazhabnya berkembang luas. Beliau meninggalkan warisan ilmu yang sangat besar, tidak hanya dalam bentuk kitab, tetapi juga metode berpikir, akhlak, dan keteladanan dalam berdakwah. Saudaraku, dari sosok Imam Syafi'i kita belajar bahwa 1. Ilmu harus dicari dengan sungguh-sungguh, bahkan jika kita harus berpindah-pindah tempat. 2. Kecerdasan harus diiringi dengan akhlak mulia dan kerendahan hati. 3. Perbedaan pendapat bukan untuk permusuhan, tapi untuk saling melengkapi dalam kebaikan. Semoga Allah menjadikan kita umat yang mencintai ulama, mengikuti ilmunya, dan menjaga akhlaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.